Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Doni KV SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Mohon maaf beberapa waktu tidak berlayar dan baru mulai lagi hari ini. Saudara-saudari terkasih, pendapat kita tentang Tuhan tentunya dibentuk oleh pengalaman masing-masing. Jika orang mengalami bahwa Tuhan mengasihi dia dan membantu dia dalam seluruh pergumulan hidupnya, dia pasti akan berkesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu ada. Sementara bagi yang mungkin belum mampu melihat peran Tuhan di dalam hidupnya, mungkin akan merasa bahwa mengikuti Tuhan itu berat. Percaya pada Tuhan itu kita harus memikul banyak beban. Bahkan yang paling ekstrim adalah orang bisa menyimpulkan Tuhan tidak ada. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita dan meneguhkan sebenarnya supaya kita tidak bersusah hati. Karena Tuhan selalu ada tepat pada waktunya di dalam setiap pergumulan hidup kita yang teramat berat. Dalam bacaan pertama kitab Nehemia pada hari ini, jemaat Israel diminta untuk tidak bersusah hati setelah mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh Imam Ezra. Mereka diminta untuk meneguhkan hati terhadap Tuhan, karena Tuhan melalui sabdanya dan juga melalui perannya meneguhkan bangsa ini sampai sejauh ini. Oleh karena itu ada alasan agar mereka bersuka cita, bergembira dan tidak bersusah hati, dan mereka diminta untuk makan sedap-sedapan dan untuk berbagi dengan mereka yang tidak punya. Itulah pengharapan yang diberikan oleh bacaan pertama. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Yesus memulai perutusan ini dengan mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Dan Yesus juga secara jujur mengatakan bahwa mereka itu diutus seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Yesus menggambarkan sebuah perjalanan yang sulit yang akan dialami oleh para muridnya dalam karya pewartaan kabar gembira Injil ke seluruh dunia. Bahwa akan ada banyak tantangan dan kesulitan yang dialami oleh para murid, tetapi tantangan dan kesulitan itu tidak menjadi alasan agar para murid berhenti bercerita tentang pengharapan dan kebaikan Allah yang harus diserukan kepada banyak orang. Yesus mengatakan bahwa memasuki medan yang sulit seperti itu, jangan membuat perlindungan sendiri, karena Tuhan yang memanggil dan mengutus akan menjamin sepenuhnya. Oleh karena itu para murid diminta hanya untuk mampu menjalaninya, mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan sabda dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan dengan caranya tersendiri akan menjamin para murid atau orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk menceritakan kabar gembira ke tengah-tengah dunia.
Saudara-saudari terkasih, peneguhan sabda Tuhan pada intinya bahwa kita tidak perlu bersusah hati, baik sebagai orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan maupun yang mewartakan sabda Tuhan, karena dalam segalanya Tuhan menjamin utuh orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Kepada kita sabda Tuhan tertabur setiap waktu dan setiap saat. Ada alasan untuk kita bersuka cita dan bergembira dan tidak bersusah hati untuk mendengarkan sabda Allah dan juga untuk mewartakan sabda Allah. Karena bagi orang yang percaya, jaminan Tuhan akan utuh dan jaminan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga Engkau menerangi hidup kami dengan terang sabda-Mu dan kuatkanlah kami untuk berdiri teguh di atas kebenaran sabda-Mu. Berkatilah kami semua. Berkatilah semua orang yang sedang sakit dan menderita. Semoga berkat-Mu turun atas kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.